Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minalladzina hadu yuharrifunal kalima am mawadi'ihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghairu musma'i wa ra'ina layam bi alasinatihim wa ta'nam fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma wangzurna lakana khairal lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalilan. Daripada orang-orang yang jadi Yahudi itu ada yang mengubah-ubah kalimat-kalimat dari tempatnya. Dan mereka katakan, kami mendengar dan kami durhakai. Dan dengarlah, padahal engkau tidak dengar. Dan ro'ina, karena mereka memutar-mutar lidah mereka dan mencela agama. Padahal jika mereka katakan, kami dengarkan dan kami taati, dan dengarlah, dan unzurna, niscaya adalah itu lebih baik bagi mereka dan lebih lurus. Tetapi mereka telah dikutuk Allah karena kekufuran mereka, maka tidaklah mereka beriman kecuali sedikit. Mengubah-ubah kitab. Kemudian datanglah ayat berikutnya yang menerangkan kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan oleh orang Yahudi dalam hal agama. Daripada orang-orang yang jadi Yahudi itu ada yang mengubah-ubah kalimat-kalimat dari tempatnya. Ini adalah peringatan Allah kepada Rasul dan pengikutnya. Bahwasanya kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam telah banyak diubah-ubah isinya oleh orang yang mengaku dirinya Yahudi. Apa yang difirmankan oleh Al-Quran setelah diselidiki oleh ahli-ahli secara ilmiah telah nyata kebenarannya. Penyelidikan itu telah menunjukkan bahwa isi kitab Taurat atau yang dinamai Perjanjian Lama tidaklah lagi catatan yang asli dari Nabi Musa, melainkan sudah banyak ditambah ataupun diubah. Yang mengubahnya itu bukan orang lain, melainkan kepala-kepala agama orang Yahudi itu sendiri. Menurut keterangan dari penyelidik Islam yang terkenal yaitu Syekh Rahmatullah Al-Khindi di dalam kitabnya Izharul Haq, bahwa tahrif atau mengubah-ubah ada yang dengan mengubah kalimat sehingga artinya pun berubah, atau mereka tambah beberapa kalimat sehingga berubah maknanya dari maksudnya yang asli, atau mereka kurangi jumlah kata yang tidak mereka senangi. Syekh Rahmatullah mengemukakan satu misal di antara beberapa misal, yaitu apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian tentang raja-raja yang memerintah di negeri Adom. Sebelum ada raja-raja dari Bani Israel, lihat Kejadian 36, 31 sampai 43. Kata Syekh Rahmatullah, ini tidak mungkin dari perkataan Musa, karena Bani Israel tidak mempunyai raja-raja di negeri itu, melainkan 350 tahun sesudah Musa. Adam Craig, salah seorang penafsir Taurat, mengatakan, sangat banyak persangkaan saya bahwa ayat-ayat itu dari 32 sampai 39 dahulunya ditulis orang di pinggir naskah asli Taurat. Lalu orang yang menyalin di belakang menyangka bahwa dia termasuk bagian yang di dalam. Tatkala menyalin dirangkaikannya lah ke dalam. Lihat lagi kitab Ulangan 3/2:14. Maka Jair bin Manase itu mengambil segenap jajahan Argob sampai perhinggaan negeri orang Gesuri dan Mahati. Maka Bazan itu dinamainya Hak Zair menurut namanya sendiri sampai kepada hari ini. Horn menulis di dalam tafsirnya jilid 1 setelah menyalin ayat ini dan ayat yang tadi
Kedua patah ayat ini tidak mungkin dari perkataan Musa. Tidak mungkin dari perkataan Musa sendiri karena ayat yang pertama menunjukkan bahwa pengarang kitab ini atau kitab Kejadian atau kitab yang dinamai Taurat semuanya adanya ialah setelah berdiri kekuasaan Bani Israel. Dan ayat dalam kitab Ulangan itu menunjukkan bahwa pengarangnya berada sesudah berdirinya orang Yahudi di Palestina. Dan Horn menegakkan lagi bahwa kedua ayat ini, terutama ayat dalam Ulangan itu, telah sangat berat dalam kitab itu. Ahli-ahli tafsir itu pun yang bukan orang Islam, tetapi pemuka-pemuka Kristen sendiri telah menjelaskan tanpa tedeng aling-aling bahwa Izra penulis Taurat, Uzir menurut bacaan orang Arab, telah banyak menambah dalam Taurat yang dia salin. Penafsir-penafsir itu pula yang menyatakan bahwa terdapat pula beberapa tambahan yang tidak diketahui siapa penambahnya. Tetapi mereka meyakinkan bahwa itu nyata bukan apa yang ditulis asli oleh Musa. Apatah lagi dalam Taurat itu terdapat banyak kalimat bahasa Babil yang menjadi petunjuk bahwa dia ditulis sesudah beribu-ribu tahun Yahudi ditawan dan dibawa ke Babil oleh Nebukadnezar. Mereka telah hidup di Babil sampai 3 generasi atau sekitar 100 tahun, baru kembali ke Palestina sesudah dipulangkan oleh Krus Raja Parsi. Banyak lagi bukti lain yang menunjukkan bahwa kata-kata dalam naskah itu telah banyak yang tidak asli lagi, sehingga dapatlah kita memahamkan jika Rasulullah SAW seketika ditanyai oleh sahabat-sahabatnya bagaimana harusnya sikap kaum muslimin ketika membaca atau mendengar kitab-kitab itu. Beliau berkata, jangan langsung dibenarkan dan jangan pula didustakan. Dari sebab mereka mengambil pedoman dari kitab yang telah banyak perubahan, tambahan, dan mungkin juga pengurangan. Karena dari salin ke salin itu dengan sengaja yang baik atau sengaja yang buruk, atau karena kelalaian, niscaya akan payahlah menegakkan yang benar, atau untuk mencari titik-titik pertemuan dengan pihak mereka. Berkumpullah dua hal yang meruncingkan pertentangan. Pertama, sudah sukar mencari pegangan mereka yang asli. Kedua, karena mereka sendiri sudah terlebih dahulu mengambil sikap a priori untuk menantang. Dari situlah timbul sikap mereka yang dijelaskan oleh lanjutan ayat ini, yaitu dan mereka katakan, kami mendengar dan kami durhakai. Itulah sikap kesombongan yang dikentarakan. Kami mau mendengar apa yang kamu katakan itu ya Muhammad, tetapi kami tidak akan tunduk kepadanya dan kami akan tetap menantangnya. Sebagaimana pepatah orang kita, mereka dengarkan dengan telinga kanan lalu mereka keluarkan dari telinga kiri. Walaupun betapa benarnya apa yang dikatakan Muhammad, mereka akan tetap menantang dan mendurhakai. Kemudian diterangkan pula sikap mereka yang kedua. Dan dengarlah padahal engkau tidak didengar. Artinya pihak Nabi Muhammad dan pengikutnya saja yang mereka minta mendengarkan apa pendirian mereka dan apa mau mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi. Artinya mau benar sendiri.